Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila Putri dari Universitas Trunojoyo Madura, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang sesuatu yang menarik. Sebelum melanjut ke pembahasan tersebut, saya akan memberikan sedikit bocoran tentang apa yang akan kita bahas nanti. Nah, materi yang akan kita bahas nanti ini sangat berguna bagi seseorang yang ingin menjadi wirausaha. Menjadi seorang wirausaha harus mengetahui target pasarnya. Untuk mengetahui target tersebut, strategi awal yang harus dilakukan seorang wirausaha adalah mengetahui dasar-dasar strategi pemasaran, yaitu STP. STP adalah singkatan dari segmentasi, targeting, dan juga positioning. Untuk penjelasan lebih lanjut, akan saya serahkan kepada teman-teman saya yang akan menjelaskan kepada kalian semua. Hai, nama saya Dinda Moni Johar. Untuk pembahasan yang pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai segmentasi. Nah, pada dasarnya, khalayak konsumen itu memiliki karakteristik atau sifat yang sangat heterogen, di mana kebutuhan, minat, dan permintaannya itu tidak sama, akan tetapi tidak sepenuhnya berbeda-beda juga antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, sebelum melakukan sebuah program pemasaran, maka terlebih dahulu dibutuhkan suatu proses segmentasi. Nah, apa sih segmentasi itu? Dalam buku pemasaran era milenium yang ditulis oleh Hasamsul Arifin SEMM, dijelaskan bahwa segmentasi adalah membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Nah, kelompok-kelompok tersebut kemudian akan menjadi segmen pasar yang homogen, yang memiliki kesamaan-kesamaan tertentu, baik karakteristik, kebutuhan, minat, dan sebagainya. Segmentasi pasar ini pada umumnya dibagi berdasarkan lokasi geografis, demografis atau ciri kependudukan, psikografis, dan juga behavioral atau perilaku. Nah, sekarang coba kita telah satu-satu yuk. Yang pertama adalah segmentasi lokasi geografis, yakni membagi pasar berdasarkan jangkauan geografis yang mencakup wilayah seperti negara, provinsi, kabupaten atau kota, hingga lingkungan-lingkungan perumahan. Selain itu, kondisi wilayah pun juga dapat memicu kebutuhan-kebutuhan yang seragam dengan lokasi geografisnya. Yang kedua adalah segmentasi demografis atau ciri kependudukan. Nah, segmentasi ini meliputi beberapa pengelompokan, antara lain adalah umur, yang mana biasanya berkaitan erat dengan perubahan selera atau jenis produk yang diinginkan. Hal tersebut biasanya sesuai dengan rentang usianya. Kemudian jenis kelamin, di mana antara laki-laki dan perempuan memiliki sikap dan minat yang berbeda-beda. Hal tersebut jelas dipengaruhi oleh faktor biologisnya. Selanjutnya pekerjaan, di mana konsumen yang memiliki pekerjaan tertentu akan mengkonsumsi produk yang tertentu pula. Hal tersebut akan berbeda-beda dengan jenis-jenis pekerjaan yang lainnya. Selain itu, khalayak konsumen juga dapat ditentukan berdasarkan pendidikan yang dicapai. Nah, tingkat pendidikan tersebut dapat menentukan pendapatan dan juga kelas sosial, sehingga hal ini bisa mempengaruhi pola konsumsi mereka. Kemudian mengenai pendapatan, dalam hal ini daya beli seseorang itu tergantung dengan pendapatan yang mereka miliki. Pola konsumsinya sangat dipengaruhi oleh kelas sosialnya masing-masing, dan kelas-kelas sosial yang berbeda itu akan menentukan bagaimana cara mereka membelanjakan uangnya. Kemudian yang terakhir adalah agama, di mana segmentasi ini hanya dapat diterapkan pada produk-produk tertentu yang pasarnya sangat sensitif terhadap simbol-simbol agama tersebut. Sekarang kita masuk ke segmentasi yang ketiga, yakni segmentasi psikologis. Segmentasi ini membagi pasar berdasarkan ciri psikologisnya, dan ciri-ciri psikologis tersebut meliputi kepribadian, gaya hidup, dan juga nilai. Morrison 2015 menjelaskan bahwa kepribadian dan gaya hidup mampu mencerminkan bagaimana seseorang menghabiskan waktu dan uangnya. Hal tersebut dapat dilihat melalui aktivitas-aktivitas, minat atau ketertarikan, dan juga opini-opini mereka. Apabila dalam segmentasi geografis dan demografis pelaku usaha dapat mengukur bagaimana perilaku konsumen melalui variabel-variabel tertentu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka segmentasi psikologis lebih fokus pada karakteristik intrinsik, di mana variabel-variabel tersebut cenderung sulit untuk diukur karena di dalamnya melibatkan penilaian yang sangat subjektif. Dengan kata lain, segmentasi geografis dan juga demografis mampu menjelaskan konsumen potensial sebuah produk. Sedangkan segmentasi psikologis ini cenderung menjelaskan tentang mengapa seorang konsumen itu mau melakukan suatu pembelian. Kemudian saya akan menjelaskan segmentasi yang keempat, yakni segmentasi behavioral atau perilaku. Segmentasi ini menjelaskan mengenai sikap,
pengetahuan, penggunaan atau pembelian, dan juga respon seseorang terhadap suatu produk. Nah, perilaku konsumen ini dapat dikelompokkan dalam beberapa kriteria. Yang pertama adalah penggunaan atau user yang dipertimbangkan berdasarkan volume atau tingkat dan juga frekuensi pembelian. Misalnya pengguna ringan, pengguna menengah, dan juga pengguna berat. Yang kedua adalah loyalitas atau kesetiaan. Nah, indikator ini ditunjukkan dari persentase pengguna yang masih menggunakan suatu produk dari merek yang sama selama beberapa waktu setelah mereka membeli produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah manfaat atau benefit, yakni membagi pasar berdasarkan keuntungan yang mereka cari. Contohnya seperti kenyamanan, kualitas, dan sebagainya. Apabila konsumen menempatkan nilai yang lebih tinggi pada manfaat tertentu, maka hal itu akan mendorong mereka untuk membeli produk tersebut. Kemudian yang keempat adalah kesempatan atau timing of time, yakni membagi pasar berdasarkan kesempatan atau peristiwa-peristiwa tertentu. Bisa berupa kesempatan atau peristiwa yang bersifat musiman, kemudian dapat diulang di setiap tahunnya, atau bahkan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Nah, itu adalah pembahasan saya mengenai segmentasi pasar. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai targeting akan dijelaskan oleh Aldo. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai apa itu targeting dan bagaimana manfaat yang didapatkan oleh pemilik usaha ketika menerapkan konsep targeting. Sebelum itu, saya akan memberikan sedikit analogi berupa cerita yang dimana telah kita sepakati bahwa ada pemburu yang sedang berburu untuk memenuhi kebutuhan dekorasi rumahnya. Dia berada di hutan yang luas dan besar. Di situ pemburu menemukan banyak jenis hewan yang hidup di air, darat, dan udara. Ada buaya, rusa, zebra, singa, burung elang, cendrawasih, dan banyak lagi. Kebetulan, pemburu kekurangan dekorasi rumah, yakni kepala rusa. Akhirnya, pemburu mencari, mengamati rusa mana yang cocok untuk diburu. Pemburu akhirnya menemukan salah satu rusa yang menurutnya usia rusa tersebut sudah tua dan memiliki ciri khas tersendiri di bagian tanduknya. Dibandingkan dengan rusa-rusa lainnya yang tergolong usianya masih muda dan belum memiliki ciri khas tersendiri, atau dalam kata lain, rusa tersebut sama satu sama lain. Yang membedakan cuma dia adalah kurus ataupun gemuk. Akhirnya pemburu tersebut tertarik terhadap rusa yang usianya dikira sudah tua dan memiliki ciri khas tersendiri di tanduknya. Pemburu tersebut akhirnya mengarahkan senapan ke dalam rusa tersebut dan menembakkan senapannya tepat sasaran pada tubuh bagian rusa tersebut. Samanya dengan konsep targeting. Targeting adalah tahap di mana pemilik usaha membidik sasaran konsumen mana yang baik dan tepat untuk produk yang akan dikeluarkan oleh pemilik usaha. Jadi, misal nih, saya mau menjual mobil BMW. Mobil BMW adalah mobil yang mempunyai kelas berbeda dari mobil-mobil keluarga lainnya. Mobil BMW terkesan mewah, elegan, mahal, dan mempunyai banyak fitur yang memanjakan konsumen. Saya akan menjual mobil BMW tersebut di daerah pedesaan. Namun dengan catatan, saya akan memberikan sedikit informasi kepada konsumen yang ada di pedesaan. Berbeda halnya dengan saya mau menjual mobil BMW di daerah perkotaan. Saya akan memberikan banyak sekali informasi kepada konsumen yang ada di perkotaan. Dan saya lebih tertarik untuk menjual produk mobil BMW saya kepada konsumen yang ada di perkotaan. Mengapa hal itu saya lakukan? Karena pada dasarnya saya tidak mau mengalami kerugian dan tentunya saya mau dengan cepat mobil BMW laku di konsumen yang ada di perkotaan dengan keuntungan yang saya dapatkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan konsumen yang ada di desa. Pembahasan yang kedua mengenai
bagaimana manfaat yang didapatkan oleh pemilik usaha ketika dia menerapkan konsep targeting. Mereview dari buku yang saya baca dengan judul Pemasaran di Era Milenium yang ditulis oleh Haji Samsul Arifin pada tahun 2019, di dalam buku tersebut mengatakan bahwasannya ada manfaat yang didapatkan oleh pemilik usaha ketika menerapkan konsep segmentasi dan penentuan target atau targeting. Manfaat tersebut yang pertama adalah dengan segmentasi dan penentuan target, membuat fokus kerja bauran pemasaran atau marketing mix menjadi jauh lebih fokus dan lebih efisien. Atau biaya pemasaran yang dikeluarkan jauh lebih murah. Coba sekarang kalau kita bayangkan pemilik usaha belum sama sekali menerapkan konsep targeting dan penentuan segmentasi. Pasti banyak sekali biaya pemasaran yang dikeluarkan karena belum tepatnya lokasi pemasaran atau lokasi penjualan dan belum tepatnya saluran komunikasi yang digunakan oleh pemilik usaha untuk melakukan promosi atau melakukan periklanan kepada konsumen-konsumen yang ada di pasar tersebut. Kemudian manfaat yang kedua adalah dengan penentuan target, membantu pemilik usaha unggul dalam bersaing. Artinya, pemilik usaha akan menjual barang-barang dagangan yang sama di pasar tersebut, namun dengan perbedaan yang signifikan dan membuat konsumen tertarik terhadap barang dagangannya. Jadi misal, di suatu pasar terdapat banyak pedagang yang menjual beras dengan kualitas pas-pasan, harga murah. Nah, pemilik usaha yang menerapkan konsep targeting, dia akan menjual beras, namun dengan kualitas jauh lebih baik ketimbang pedagang yang ada di pasar tersebut dengan harga yang sama. Tentu hal itu membuat konsumen tertarik dan membeli kepada pedagang tersebut. Kemudian manfaat yang ketiga adalah dengan menerapkan konsep targeting dan segmentasi, membantu pemilik usaha dalam menentukan kelompok pasar terbaik. Manfaat yang ketiga ini adalah lanjutan dari manfaat yang kedua, di mana kalau kita sudah unggul dalam bersaing di pasar tersebut, berarti kita sudah tepat dalam kelompok pasar tersebut. Nah, itu tadi manfaat yang didapatkan oleh pemilik usaha, yang dimana kalau kita menerapkan di dalam proses pemasaran kita sebagai pemilik usaha, pasti akan mendapatkan banyak keuntungan yang dimana Nah, itulah manfaat yang didapatkan oleh pemilik usaha ketika menerapkan proses. Nah, itulah manfaat yang didapatkan oleh pemilik usaha ketika menentukan. Itulah manfaat yang didapatkan oleh pemilik usaha ketika menerapkan konsep targeting. Di mana jika pemilik usaha menerapkan konsep tersebut, tentu banyak keuntungan yang didapatkan dalam waktu yang singkat dan meminimalisir kerugian yang terjadi dalam suatu pemasaran atau perdagangan. Materi selanjutnya yaitu tentang positioning. Nah, bagi pemasar, produk dibuat sebagai solusi atau pemuas bagi kebutuhan segmen pasar yang dipilih. Pemasar mengusahakan agar solusi itu dipilih oleh segmen pasar dibandingkan dengan solusi pesaing. Caranya dengan menyusun pernyataan nilai dengan positioning yang baik dibanding pesaing. Pernyataan nilai sendiri dibuat berdasarkan pemahaman tentang segmen pasar. Pernyataan nilai disusun lalu ditawarkan. Untuk definisi dari Ogilvy tentang positioning adalah
apa yang dilakukan oleh produk dan bagi siapa produk itu. Jadi maksudnya, apa yang dilakukan oleh produk kepada segmen pasar itu tidak lain adalah aneka manfaat yang dirancang relevan dengan mereka atau pernyataan nilai. Positioning memperjelas kepada konsumen bahwa produk Anda cocok dengan kebutuhan pasar. Nah, menurut Ogilvy, pernyataan nilai atau positioning sangat penting. Keberhasilan iklan yang kita buat tergantung pada pernyataan nilai itu. Pernyataan dibuat sebelum iklan dibuat. Untuk pernyataan nilai sendiri memiliki rumus, yaitu produk Anda membantu target pasar Anda untuk menyelesaikan tugas, mendapatkan kesenangan, dan terhindar dari penderitaan. Produk itu layak dipilih karena memiliki keunggulan atau perbedaan dengan solusi atau produk lain. Untuk rumusnya sendiri, yang pertama produk Anda ditulis dengan nama produk dan kategori produk Anda. Itu menentukan keberhasilan suatu iklan. Lalu yang kedua, target pasar Anda. Nah, siapa target atau siapa pasar segmen ideal yang akan mendapatkan manfaat terbesar dari produk Anda? Di mana lokasi, jenis kelamin, dan umurnya, profesi, serta minatnya. Rumus yang ketiga, yaitu menyelesaikan tugas. Maksudnya dari menyelesaikan tugas adalah melakukan sesuatu yang hendak ingin kita capai. Di dalam menjalankan tugas tentunya membutuhkan barang dan jasa. Lalu yang keempat, kenikmatan adalah suatu keinginan, harapan, kekuatan, impian yang kalau tercapai dia akan merasa senang. Barang dan jasa sendiri memberikan kepuasan lantaran manfaat fungsional, manfaat emosional, dan manfaat ekspresi diri dan harga kompetitif. Lalu yang kelima yaitu derita. Tentunya hal yang paling menyebalkan bagi segmen pelanggan selama melakukan tugas-tugasnya. Tetapi derita juga tidak harus benar-benar terjadi. Dan yang terakhir dan yang keenam, keunggulan atau perbedaan. Dalam marketing dikenal dengan diferensiasi. Segmen pelanggan harus memilih produk Anda, bukan produk lain atau solusi lain. Manfaat yang pas saja juga belum cukup. Nah, jika ingin membuat mereka memilih produk kita, harus ada manfaat yang lebih atau yang keunggulan yang tidak dimiliki oleh pesaing. Diferensiasi sendiri adalah manfaat yang pas dengan kebutuhan pelanggan yang tidak dipunyai oleh pesaing. Setelah mendengar penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa segmentasi merupakan perbedaan minat konsumen yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya seperti geografis, demografi, psikografis, dan juga perilaku. Sedangkan targeting merupakan penentuan sasaran target yang tepat sesuai dengan manfaat dan kegunaan produk agar produk lebih laku dan meminimalisir pesaing. Sedangkan dalam positioning, marketing harus mengetahui barang apa yang akan dijual, keunggulan apa yang terdapat di dalam produk tersebut, dan target pasar sekaligus kelebihan apa yang dapat menarik konsumen agar barang tersebut cepat laku dalam waktu yang singkat. Seperti itu penjelasan tentang strategi pemasaran dari saya dan teman-teman saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penjelasan tadi.
diri. Semoga penjelasan tentang strategi STP ini dapat menambah ilmu kalian dan dapat bermanfaat bagi kalian yang ingin menjadi seorang wirausaha. Saya dan teman-teman saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.